Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Yanisworo WRDRIR MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Biokimia Tanaman, dan partner saya, yaitu Abdon Raigap Sianturi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai enzim papainase. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya selaku moderator kali ini. Perkenalkan, nama saya Sabila Amalia Haq dengan NIM 117 dan partner saya, silahkan Abdon. Saya Abdon Raigap Sianturi dengan NIM 118. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya memulai untuk membahas materi kami. Pada umumnya, makanan asal hewani mengandung lebih banyak protein dibandingkan dengan makanan asal nabati. Salah satu sumber protein yang paling umum adalah daging. Daging yang umum dikonsumsi adalah daging ternak, ruminansia, seperti sapi, kerbau, dan kambing ataupun domba. Daging merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan otot dan ikat yang terdiri atas protein-protein. Protein itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa asam amino yang dihubungkan bersama dalam rantai peptida untuk membuat molekul yang lebih besar. Untuk faktor utama yang mempengaruhi kelunakan daging, yang pertama ada integritas miofibril atau efek aktomiosin. Yang kedua, ada kuat atau lemahnya jaringan ikat. Untuk faktor antemortem, itu tergantung kepada hewan itu sendiri, baik dari jenisnya, status kesehatannya, dan umumnya juga bagaimana cara itu disembelih yang mempengaruhi tingkat stres hewan. Nah, faktor selanjutnya yaitu ada faktor postmortem, yaitu cara penanganan daging sebelum pemasakan, seperti lamanya penyimpanan, pendinginan, pemberian bumbu, termasuk pemberian atau perendaman dengan bahan-bahan pangan yang mengandung protease. Silahkan Saudara Abdon. Seiring dengan perkembangan bioteknologi, para ahli akhirnya menemukan bahwa pemberian enzim proteolitik terhadap daging mentah dapat berpengaruh pada proses pelunakan daging. Enzim proteolitik bekerja menguraikan protein dalam daging, sehingga pada saat daging dimasak, proses pelunakan lebih cepat. Daging bisa menjadi lunak apabila ikatan-ikatan dalam protein ini harus diputus supaya menjadi molekul yang lebih sederhana lagi. Maka dari itu, pada proses ini memerlukan enzim pemecah ikatan peptida atau protease. Slide selanjutnya. Nah, tanaman pepaya yang dikenal di Indonesia adalah tanaman yang berasal dari Amerika Tengah atau Hindia Barat. Buah pepaya ini mempunyai kulit yang tipis dan daging buah yang relatif tebal. Buah pepaya merupakan buah yang enak rasanya dan tinggi nilai gizinya. Pada bagian dari pohon pepaya mengandung enzim papainase yang dapat melunakkan daging. Selanjutnya. Nah, bagaimana proses pelunakan daging dengan daun pepaya? Proses pelunakan daging dengan menggunakan daun pepaya, yaitu daun pepaya harus dihancurkan terlebih dahulu, atau dihancurkan dengan sedikit melukai jaringan dengan harapan enzim papainasenya dapat keluar dari jaringan. Daun yang sudah dihancurkan kemudian akan dibalutkan kepada daging dan ditunggu selama beberapa menit. Enzim papainase ini akan meresap ke dalam daging dan kemudian akan memutuskan ikatan-ikatan peptida pada daging. Selanjutnya. Nah, apa itu enzim papainase? Enzim papainase merupakan enzim protease yang terkandung dalam getah pepaya, baik dalam buah, batang, dan daunnya. Pada tanaman pepaya terdapat enzim yang dinamakan enzim papainase yang di dalamnya mengandung enzim proteolitik dengan optimum pada pH dan suhu tertentu tergantung pada substratnya. Enzim ini dianggap penting dalam metabolisme protein dan banyak digunakan dalam industri pangan, misalnya untuk melunakkan daging. Enzim papainase ini relatif resistan terhadap panas. Selanjutnya, bagaimana cara kerja enzim papainase ini?
Enzim papainase ini bekerja dengan cara memecahkan molekul protein melalui kegiatan hidrolisis protein. Enzim ini akan mula-mula merusak mukopolisakarida dari matriks substansi dasar, kemudian secara cepat menurun dan memecah atau menghancurkan rantai protein serabut otot dan jaringan tenunan pengikat, sehingga daging akan menjadi lunak atau empuk. Selama proses ini, kolagen dan miofibril terhidrolisis. Hal ini menyebabkan hilangnya ikatan antar serat daging dan memecah serat fragmen yang lebih pendek sehingga meningkatkan keempukan dari daging. Selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran histologi paha ayam yang direndam dengan ekstrak daun pepaya. Yang pertama ini, gambar A merupakan ekstrak daun pepaya, yang ekstrak serabut otot yang telah diberikan daun pepaya. Dan gambar B merupakan serabut otot yang telah diberikan ekstrak daun pepaya, sehingga terlihat bahwa jaringan ikat itu menyempit serta serabut ototnya akan melebar setelah diberikan ekstrak daun pepaya. Gambaran A merupakan perbesaran HE 100 kali dan B gambaran perbesaran 400 kali. Selanjutnya. Nah, demikian hasil presentasi kami dari kelompok 11, yaitu Sabila Amalia Haque dan saya Abdul Raigab Syanturi tentang enzim papainase. Papainase ini sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu dapat melunakkan hewan serta berlaku untuk industri-industri pangan. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.